Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara adalah sebuah penopang semua hal-hal yang ada pada suatu negara. Sebagai penopang, Pancasila harus memiliki dasar yang kuat dan kokoh agar yang berdiri di atasnya tegak sentosa. Nilai dasar Pancasila sesungguhnya telah tertuang secara filosofis, ideologis, dan konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Nilai dasar ini juga telah teruji dalam dinamika kehidupan berbangsa pada berbagai periode kepemimpinan Indonesia. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi kesadaran bersama bahwa Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, pengembangan nilai-nilai Pancasila sekarang ini kian terkikis. Hal ini terbukti dalam bentuk sikap, pengetahuan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi erosi terhadap penghayatan, kesadaran, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya kepedulian terhadap sesama, kurangnya toleransi antara umat beragama, kemiskinan, ketidakadilan, dan fanatisme. Agama yang sempit memunculkan paham radikalisme. Tidak hanya itu, kurang dipahaminya rasa persatuan kesatuan bangsa kerap menimbulkan konflik sara dan etnonasionalisme sempit yang menjurus ke gerakan separatisme. Kondisi inilah yang perlu dicermati dan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia harus dikukuhkan kembali. Penguatan nilai Pancasila adalah salah satu jalan utama untuk menanggulangi berbagai masalah bangsa dan negara. Sosialisasi Pancasila harus terus dilakukan dalam mengokohkan rasa nasionalisme khususnya bagi kalangan generasi muda agar tidak kehilangan arah. Pendidikan Pancasila harus diberikan sejak dini agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan semenjak dini. Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila secara bertahan harus benar diwujudkan dalam perilaku kehidupan negara dan masyarakat. Di dalam tatanan nilai kehidupan bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan kenyataan. Semangatnya nilai-nilai praksis ini seyogyanya sama dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Hubungan ketiga nilai tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai dasar yang merupakan nilai objektif, positif, intrinsik, dan transenden itu dikonkretkan menjadi nilai instrumental. Selanjutnya,
nilai instrumental diimplementasikan lebih lanjut dalam wujud yang lebih konkret dan menjadi nilai praksis. Dengan demikian, nilai instrumental dapat dikatakan sebagai dasar perwujudan suatu praksis. Dalam kehidupan bangsa yang mengacu pada Pancasila, ada beberapa nilai fundamental yang terkandung di dalamnya seperti nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, nilai positif, nilai logis, nilai etis, nilai estetis, nilai sosial, dan nilai religius atau keagamaan. Apabila dari nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam rumusan yang terkandung dalam Pancasila, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius antara lain keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yakni Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sifat suci lain sebagainya. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan adil terhadap sesama manusia. Dalam sila persatuan Indonesia, terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau keadilan terkandung nilai kerakyatan antara lain, kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi oleh akal sehat. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Jadi, terkait dengan situasi bangsa Indonesia, yaitu dari Januari sampai Agustus 2025, defisit APBN mencapai 1,35% dari PDB. Pendapatan menurun 7,8% dibanding periode sama tahun lalu, sementara belanja naik 1,5%. Rupiah terus melemah dan Bank Indonesia menyatakan akan menggunakan semua instrumen yang ada untuk menstabilkannya. Untuk mendorong ekonomi, pemerintah mengumumkan paket stimulus sekitar Rp 16,23 triliun termasuk bantuan pangan dan program Cash for Work. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2% untuk 2025 dan target untuk 2026. Sedikit lebih optimis di kisaran 58%, walau target tersebut mungkin sulit dicapai. Pemerintah Presiden Prabowo makin memperluas peran militer dalam ranah sipil, termasuk dalam program sosial seperti distribusi makanan gratis dan proyek pertanian yang memicu keprihatinan soal keseimbangan kekuasaan sipil dan militer. Ada kasus besar korupsi yang sedang disoroti, salah satunya kasus Pertamina yang disebut Pertamina
Gate dengan dugaan kerugian negara yang sangat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.